Shalom teman-teman. Kita bersyukur kita ada sampai hari ini. Kita akan beribadah, kita akan bersekutu di dalam nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan memuji, kita akan menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami kembali beribadah, bersekutu di dalam nama-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan, pimpinlah ibadah kami dari awal sampai berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, sungguh baik dan teramat baik. Mari kita menyanyikan pujian Tuhan Yesus baik dengan penuh semangat. Diberkati, bahkan dosaku diampuni, dan surga pun diberi. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Tinggalkan sendiri, setiap hari selalu diberkati, bahkan dosaku diampuni, dan surga pun Dia beri. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Ku tak ditinggalkan sendiri, setiap hari selalu diberkati, bahkan dosaku diampuni, dan surga pun Dia beri. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, maka saya dan kamu selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Aku Sebagai Anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, lewati tantangan zaman, ombak dan gelombang dunia menghempas menerjang perahuku. Tetapi ku bersyukur
pada saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini kami bisa bersama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berkati kami sehingga kami bisa mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari seorang tokoh di dalam Alkitab. Namun teman-teman, sebelumnya kakak mau review dulu nih. Pada minggu-minggu sebelumnya, kita sudah belajar dari 3 orang hakim Israel. Nah, siapa saja ya mereka kira-kira? Kita ingat-ingat dulu yuk. Ternyata 3 orang itu, yang pertama adalah Otniel, yang kedua adalah Ehud, dan yang ketiga adalah Samgar. Teman-teman, pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 4 sampai pasal 5. Di situ menceritakan bagaimana bangsa Israel setelah Samgar mati. Nah, seperti cerita sebelumnya juga bahwa bangsa Israel mereka kembali menyembah patung. Mereka kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan. Mereka tidak taat lagi kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi pada mereka? Tuhan Yesus mengirimkan mereka seseorang untuk menaklukkan mereka. Menaklukkan bangsa Israel. Siapa ya kira-kira? Ternyata orang itu adalah Raja Yabin. Raja Yabin, dia dikirim Tuhan untuk memberikan teguran bagi bangsa Israel, untuk memberikan pelajaran bagi bangsa Israel. Nah teman-teman, ternyata Raja Yabin ini dia mempunyai seorang panglima tentara, namanya Sisera. Sisera ini dia mempunyai kereta kuda yang terbuat dari besi. Kita bisa bayangkan seberapa kuat kereta itu yang dipakai untuk berperang. Untuk melawan bangsa-bangsa yang ingin berperang dengan mereka. Suatu saat bangsa Israel, mereka kembali kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolong. Mereka mungkin tidak sanggup lagi ya teman-teman, karena disiksa oleh Sisera ini selama 20 tahun. Waktu yang begitu lama. Waktu yang sangat lama sehingga mereka berbalik kepada Tuhan. Mengingat bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong mereka. Mereka datang kepada Tuhan. Mereka meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah teman-teman, rupanya pada saat itu ada seorang yang bernama Deborah. Deborah itu adalah istri dari Lapidot. Dia adalah seorang nabi. Nah teman-teman, seorang nabi itu seorang yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Seorang nabi itu dia adalah orang yang menyampaikan firman Tuhan. Seseorang yang mendengarkan perintah Tuhan dan disampaikan kepada jemaatnya, disampaikan kepada kita semua. Dan pada saat itu Deborah adalah seseorang yang suka duduk di bawah pohon kurma. Dia suka duduk di pegunungan Efraim di antara Rama dan Betel. Pada suatu ketika bangsa Israel pergi menghadap Deborah, pergi mencari Deborah untuk berhakim. Nah, apa yang dikatakan Deborah? Pergi cari, pergi panggil si Barak. Nah teman-teman, Barak itu adalah seorang panglima tentara bangsa Israel. Barak adalah seorang tentara dari bangsa Israel. Deborah berkata
kepada Barak demikian, "Bukankah Allah Israel telah memerintahkan demikian? Pergilah, majulah ke Gunung Tabor. Bawalah 10 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu." Tetapi Barak menjawab demikian, "Jika engkau pergi, aku juga ikut pergi. Tetapi jika engkau tidak pergi, aku juga tidak pergi." Dan Deborah menjawab, "Baik, aku ikut, aku pergi." Tetapi dalam perjalanan ini, si Barak ini tidak mendapat kehormatan. Setelah itu mereka pergi bersama-sama menuju tempat yang telah diperintahkan itu bersama dengan 10.000 orang. Dan juga Sisera, dia membawa pasukannya bersama dengan kudanya, kereta kudanya yang terbuat dari besi, yang berjumlah 900 kereta besi. Wah, sangat kuat ya. Sangat kuat pasukannya Sisera ini. Mereka kereta kudanya terbuat dari besi. Pastinya kalau besi tidak bisa ditembus oleh peluru. Dan Barak bersama pasukannya turun dari Gunung Tabor untuk bersiap berperang dengan Sisera. Nah, Deborah berkata kepada Barak begini, "Bersiaplah bahwa Tuhan telah menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu." Di saat itu Tuhan membuat pasukannya Sisera itu kalah dari orang Israel. Kalah kepada orang Israel dalam pertempuran itu karena Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong bangsa Israel sehingga mereka mengalami kemenangan. Teman-teman tahu nggak? Ternyata di saat peperangan itu Sisera dia kabur. Wah, dia membiarkan pasukannya untuk berperang tapi dia pergi kabur. Dia sampai ke kemahnya Yael. Yael istri Heber. Dia menginap di situ, dia tidur di situ, dia beristirahat di situ. Dia diterima oleh Yael dengan senang hati. Tetapi teman-teman, di saat Sisera sedang terlelap, datanglah si Yael. Dia membunuh Sisera. Dan pada saat itu Sisera tewas. Setelah itu datanglah si Barak mencari Sisera. Dia bertanya kepada Yael. Dan Yael menunjukkan bahwa Sisera sudah mati. Sejak peristiwa itu, di depan bangsa Israel, Raja Yabin ditundukkan. Mereka mengalami kekalahan oleh karena Tuhan beserta bangsa Israel. Selama 40 tahun, bangsa Israel aman dalam perlindungan Tuhan. Nah teman-teman, pelajaran yang kita dapatkan dari cerita ini apa sih? Yang pertama, jika kita dipercayakan sesuatu, kita harus melakukannya. Jangan kita seperti Barak. Sudah diberikan tanggung jawab oleh Deborah, tetapi dia tidak mau melakukannya sendiri. Harus Deborah juga ikut. Nah, untuk kita nih, teman-teman dan juga kakak nih, kalau kita sudah diberikan tanggung jawab, kita harus lakukan itu, jangan kita lempar ke teman yang lain, jangan kita berikan kepada orang lain, tapi kita harus melakukannya, karena itu adalah tanggung jawab kita. Poin yang kedua,
kita tidak boleh seperti Raja Yabin, tidak boleh seperti Sisera yang suka menyiksa orang. Tetapi kita sebagai anak Tuhan harus menyayangi sesama kita. Tidak boleh bertengkar dengan teman-teman kita. Tetapi kita selalu mengasihi saudara kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi orang-orang yang di sekitar kita, siapapun itu. Baik teman-teman, ibadah kita telah selesai. Kita akan menutup ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal hingga berakhir. Dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah dari firman Tuhan kami bisa belajar bagaimana kami bisa mengasihi sesama kami. Siapapun itu dan dimanapun itu kami bisa memberikan kasih kami kepada sesama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.